Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Jumpa kembali bersama Ibu Rosi Handayani dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Berikut adalah video pembelajaran kita hari ini. Ibu harapkan Ananda memperhatikan video ini sampai selesai. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Apa kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun juga. Baik anak ibu, kali ini kita kembali kepada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita akan belajar bab 3, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kompetensi dasar kita kali ini, 1. Menerima adanya Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. 2. Menerima keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 3. Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman adanya Allah SWT. 4. Menunjukkan perilaku percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman keesaan Allah. 5. Memahami keesaan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. 6. Menunjukkan bukti-bukti adanya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan terakhir 7. Menunjukkan bukti-bukti keesaan Allah berdasarkan pengamatan terhadap dirinya dan makhluk ciptaannya yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan kita belajar kali ini mendapatkan ridho Allah SWT dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik anak ibu, apakah kamu tahu tentang rukun iman? Ya, iman kepada Allah itu termasuk salah satu dari rukun iman. Mari kita baca rukun iman berikut ini. Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Jadi iman kepada Allah termasuk rukun iman yang pertama. Baik, kita masuk ke materinya. Yang pertama, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Nah, coba anak ibu perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar manusia. Dan yang kedua, ada gambar tumbuhan, dan yang ketiga ada gambar hewan atau binatang. Di antara ketiga ini, siapakah yang menciptakannya? Apakah manusia yang menciptakannya? Tentu bukan. Manusia, tumbuhan, dan hewan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat satu persatu. Manusia. Nah, semua yang ada di badan kita atau di tubuh kita itu diciptakan oleh Allah. Mempunyai kegunaannya masing-masing. Seperti mata kita gunakan untuk melihat, benar. Sedangkan telinga kita gunakan untuk mendengar. Ya. Mulut kita gunakan untuk berbicara. Kaki kita gunakan untuk berjalan atau berlari. Tangan digunakan untuk memegang sesuatu. Ya, begitu semua anggota tubuh kita ada kegunaannya. Dari dahi,
ya. Telinga, hidung, mulut, bahu, kaki, jari, tangan, dagu, pipi, mata, dan kepala. Satu lagi rambut. Yang kedua, tumbuhan. Nah, kamu lihat di sekitar rumah kamu tentu ada tumbuhan. Tumbuhan seperti pohon apa saja? Pohon mangga, pohon rambutan, pohon pisang, bunga, rumput, dan lain sebagainya. Apa kegunaan tumbuhan bagi kita? 1. Sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Bisa kita jadikan sayuran, misalnya sayur bayam, kangkung, sawi, apalagi tumbuhannya, buah-buahan, wortel, tomat, apalagi kamu tentu tahu nama-nama buah-buahan. Yang kedua, apa tujuan dibuatnya tumbuhan atau kegunaan dari tumbuhan? Yaitu tempat berlindungnya bagi hewan-hewan. Nah, contohnya seperti burung, kelelawar, atau di hutan apalagi ular, yang lain lagi di hutan ya. Kalau di hutan itu banyak hewan-hewannya seperti monyet, harimau, tempat dia berteduh tentunya. Dan yang ketiga, kegunaan tumbuhan yaitu kayunya bisa untuk membuat rumah, bisa untuk membuat kursi, jendela, meja, ya. Kayu bakar untuk memasak misalnya. Kita lanjut hewan. Nah, di sini kamu lihat hewan apa saja yang ada? Ya, benar, ada sapi, ada monyet atau kera, ada kucing, bebek, dan biri-biri atau lembu. Nih, semua ini tentu ada kegunaannya. Allah menciptakan sapi untuk apa? Iya, bisa diambil susunya, bisa diambil dagingnya. Kucing dipelihara untuk apa? Untuk menjaga di rumah kita, misalnya ada tikus ya. Bebek diciptakan untuk apa? Sebagai bahan makanan kita, telurnya. Begitu juga dengan biri-biri, kita bisa ambil bulunya, susunya, susu kambing ya, susu kambing, dan lain sebagainya. Jadi semua yang diciptakan Allah itu tentu ada kegunaannya. Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan itu adalah bukti adanya Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi, apa yang diciptakan oleh Allah dan apa bukti Allah itu ada? Itu adanya matahari. Matahari terbit di sebelah timur di pagi hari. Apa kegunaan matahari? Sebagai penghangat tubuh hewan, ya, sebagai penerang kita di siang hari, ya. Selain matahari, apalagi yang diciptakan Allah di malam hari? Bulan, bintang, planet-planet yang ada di angkasa. Bulan yang ada di malam hari, bintang, ya, benda langit yang ada di malam hari. Nah, sekarang bagaimana sikap kita terhadap Allah itu ada? Tadi kita sudah percaya Allah itu ada, bukti-buktinya sudah banyak. Diciptakannya manusia, diciptakannya tumbuhan, diciptakannya hewan, dan lain-lainnya. Bagaimana cara kita? Caranya, 1, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Dengan bagaimana caranya? Mengucapkan alhamdulillah. Kita diberi kesehatan, kita ucapkan alhamdulillah. Yang kedua, rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sikap kita terhadap Allah itu ada menjaga keindahan alam sekitar. Jadi yang tadi tumbuhan ada gunanya untuk hewan, kita jaga, jangan kita tebang, jangan kita musnahkan, ya. Jangan kita bakar hutan kita, itu akan merusak semua yang ada di hutan, ya. Hewan-hewan akan kehilangan tempat tinggalnya, hewan-hewan akan mati. Baik, kita masuk yang kedua, Allah Maha Esa. Nah, mari kita baca surat
Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kita baca artinya ya. 1. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Kamu tahu apa arti Esa? Esa itu artinya satu. Jadi Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat kedua, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk meminta sebarang hajat. Maksudnya Allah tempat kita meminta segala sesuatu. Tidak boleh kita meminta selain daripada Allah. Yang ketiga, Ia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Nah, Allah itu tidak punya anak dan tidak punya ayah atau ibu. Dia itu satu, tidak punya anak, tidak punya ayah dan punya ibu. Yang keempat, dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya. Nah, semua yang diciptakan Allah tadi itu tidak ada yang serupa atau mirip dengan Allah. Allah tidak mirip dengan manusia, Allah tidak mirip dengan tumbuhan, Allah tidak mirip dengan hewan, Allah juga tidak mirip dengan alam semesta yang diciptakannya. Nah, seperti contohnya kalau adanya meja, kursi, siapa yang ciptakan? Tukang kayu. Miripkah tukang kayu dengan meja atau kursinya? Tentu tidak. Nah, pencipta itu seperti Allah SWT tidak mirip dengan ciptaannya. Mengerti anak ibu? Nah, Allah Maha Esa artinya Allah itu satu. Baik, demikian pelajaran kita kali ini. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita tutup pelajaran kita kali ini dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.